Perkenalkan, nama saya Teguh Pramudia Hamda dengan NIM 120801116833. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 3, yaitu mengenai fenomena kontemporer terkait akidah. A. Ramalan BMKG. Berbeda dengan peramalan yang dilakukan oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahwa yang pihak mereka lakukan bukan termasuk syirik. Hal ini dikarenakan BMKG melakukan peramalan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang tersebut, bukan dengan menggunakan klinik atau semacamnya. Bahkan termasuk ke dalam firman Allah SWT yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari layatil lil albab. Sesungguhnya hanya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 150, yang mana ketika ayat ini turun, bahkan Rasulullah SAW sampai menangis, dan tangisan beliau membasahi jenggot, tempat tidur, bahkan lantai masjid. Saat melihat beliau, Bilal bertanya, "Bukankah Allah telah mengampuni segala dosamu ya Rasulullah?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Bukankah aku seorang hamba yang paling banyak bersyukur?" Lalu beliau melanjutkan sabdanya, "Tadi malam turun ayat 190 Ali Imran. Karena itu aku menangis. Wailul liman geraha walam yatafakkar fir. Sungguh celaka bagi orang yang membaca ayat ini tetapi tidak memikirkan kandungannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wallahu a'lam. B. Ramalan zodiak. Membaca zodiak sudah hal yang lumrah di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apa kaitan zodiak dengan tukang ramal? Ramalan merupakan hal gaib. Sudah jelas pula perkataan gaib tersebut hanya Allah SWT semata yang mengetahuinya. Membaca zodiak sama hukumnya dengan mendatangi tukang ramal, karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin menelah yang gaib. Hukum membaca zodiak. Zodiak atau ramalan bintang merupakan suatu kemungkaran yang sangat besar. Para telah merinci hukum mendatangi tukang ramal, dan ini bisa diterapkan pada masalah membaca zodiak. Jika seseorang hanya sekedar mendatangi tukang ramal atau zodiak tanpa membenarkannya, maka ia termasuk keharaman karena ditakutkan ia kelamaan percaya dengan ramalan tersebut. Ini sebagai jadi zariah, menutup jalan agar tidak terjerumus pada keharaman yang lebih besar. Jika seseorang mendatangi tukang ramal atau membaca zodiak sampai membenarkannya, maka orang tersebut telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang mendatangi tukang ramal atau membaca zodiak dengan keyakinan bahwa ramalan tersebut benar-benar mengetahui hal gaib secara mutlak, maka hukumnya adalah kufur akbar, karena hal ini berarti telah menyamakan makhluk dengan Sang Khalik. Jika seseorang mendatangi tukang ramal atau membaca zodiak dengan maksud untuk membantah bahwa ramalan tersebut tidak benar adanya, ingin menjelaskan kekeliruan, maka hal ini tidak mengapa, bahkan kadang wajib dilakukan, karena hal ini termasuk dalam mengikuti hal yang mungkar. Yang C. Paranormal atau dukun. Paranormal adalah seseorang yang mampu melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib, bukan karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan
melakukan perjanjian dengan setan, sehingga mereka bisa melakukan guna-guna, santet, sihir karena pertolongan dari setan dan jin. Seorang muslim boleh saja mempercayai paranormal, percaya dalam arti bahwa makhluk gaib itu memang ada keberadaannya, tetapi kita jangan mudah terpedaya kalau seorang paranormal berkata bahwa kekuatannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bohong. Itu semua agar kita ikut melakukan perjanjian dengan setan. Dan sudah jelas Islam melarang perjanjian dengan setan. Hati-hati, ini mudah menimbulkan fitnah mati. D. Manusia indigo. Indigo adalah sebuah khas orang Indonesia terhadap anak-anak yang mempunyai kemampuan supranatural. Anak indigo dianggap mampu berkomunikasi dengan jin, melihat penampakan gaib di sekitarnya. Bahkan ada yang menganggap anak indigo mampu meramal kejadian masa depan dan menebak masa lalu seseorang. Selain itu, tingkat kecerdasannya dianggap di atas rata-rata, sehingga pemikiran atau daya konsepnya luar biasa atau dapat menguasai banyak bahasa bahkan tanpa belajar. Sebenarnya di kalangan para ahli anak indigo masih menjadi kontroversi. Anak indigo, siapapun dia, tetaplah manusia biasa. Ia tidak akan melampaui batas kemampuannya sebagai manusia. Allah SWT berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah SWT." Quran Surah An-Naml ayat 65. Semua kemampuan yang terkait dengan hal gaib sejatinya tidak mungkin dimiliki oleh manusia selain Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. E. Bermitra dengan jin. Sebagaimana aturan yang berlaku ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kerjasama itu boleh dilakukan selama dilakukan dengan cara yang mubah dan untuk tujuan yang mubah. Sebaliknya, kerjasama ini bernilai dosa dan terlarang jika dilakukan dengan cara terlarang atau untuk tujuan terlarang. F. Pawang hujan. Pawang hujan itu ada dua macam. Ada yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada yang melalui jin. Untuk yang pertama, boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah diminta oleh masyarakat kiranya beliau berkenan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan turun, dan ketika itu pula hujan turun dengan lebat. Beliau juga diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan berhenti. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan kembali. Cara yang seperti ini disebut dengan istisqa dalam Islam, yakni berdoa meminta turun hujan atau menghentikan hujan. Hal ini sudah cukup dikenal di kalangan ulama. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.